Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kami harapkan anak-anak selalu ke dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tema 3. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan yang ada pada hewan dan sistem pencernaan yang ada pada manusia. Siap untuk belajar? Ayo kita belajar. Nah, selain manusia, hewan pun memiliki organ-organ pencernaan juga. Nah, organ pencernaan pada hewan berbeda dengan organ pencernaan yang ada pada manusia. Nah, hewan tersebut ada yang memiliki organ tembolo, empedal, lambung, ataupun usus. Nah, organ-organ pada sistem pencernaan hewan tersebut mencerna makanan yang dimasuk ke dalam tubuh hewan. Setelah itu akan mengubahnya agar dapat dikeluarkan oleh hewan tersebut. Nah, untuk berikutnya, coba kita perhatikan beberapa sistem pencernaan yang ada pada hewan-hewan seperti hewan serangga, mamalia, aves, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan pelajari mengenai serangga. Serangga, makanan akan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah oleh mulut serangga akan masuk ke tembolo. Nah, tembolo tersebut adalah tempat penyimpanan makanan sementara oleh serangga. Nah, makanan yang disimpan di tembolo lalu akan masuk ke dalam empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Nah, setelah hancur, makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh enzim yang ada pada lambung serangga tersebut. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus untuk diserap, dan sisa makanan yang ada pada usus akan dibuang melalui anus si serangga tersebut. Nah, yang selanjutnya ada ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia. Nah, mereka ini memiliki satu sistem pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, yang pertama sistem pencernaan pada katak dan reptilia terdiri dari mulut, kerongkongan, setelah itu lambung, usus, baru usus besar, dan akhirnya tempat pengeluaran yang disebut dengan anus. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada burung. Nah, sistem pencernaan pada burung ini hampir serupa dengan sistem pencernaan pada serangga, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolo, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Nah, sistem pencernaan pada mamalia. Bagaimana sistem pencernaan pada mamalia? Ya sama. Mamalia sendiri memiliki mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau pada hewan pemamah biak. Itu contohnya adalah sapi. Nah, pada saat sapi mengalami proses pencernaan, makanan akan masuk ke dalam mulut, setelah itu akan dikunyah dan dibantu oleh air liur. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Nah, nantinya makanan akan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu akan disimpan sementara di dalam rumen itu sendiri. Nah, pada saat sapi itu beristirahat, makanan yang tadinya disimpan di dalam rumen akan kembali dimuntahkan ke dalam mulut untuk dikunyah lagi. Nah, makanan yang sudah dikunyah akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian yang dibantu oleh bakteri. Nah, selain itu juga makanan akan mengalami proses penyaringan benda-benda asing yang tadinya masuk ke dalam makanan. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam omasun atau perut kita untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan yang ada pada sapi tersebut. Nah, setelah itu baru makanan akan masuk ke dalam ovomasum atau perut masam.
makanan kembali akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan memastikan bakteri jahat yang ada pada makanan atau yang dimakan telah hilang, sehingga sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Nah, itu dia tadi sistem pencernaan pada hewan. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan sendiri adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan suatu zat menjadi nutrisi yang nantinya akan diserap atau dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan pada manusia sendiri melewati terdiri dari dua proses, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, yang pertama yaitu sistem pencernaan sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan secara mekanik adalah proses penghancuran makanan dengan gerakan organ sistem pencernaan seperti gerakan mengunyah pada mulut. Setelah itu ada bantuan dari dinding lambung ya. Dan yang selanjutnya adalah sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan secara kimiawi merupakan proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim yang ada dalam tubuh manusia yang bertujuan untuk mencerna atau mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang nantinya akan diserap oleh tubuh manusia. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar organ sistem pencernaan yang ada di sebelahnya, Miss. Nah, di gambar tersebut ada berbagai macam sistem pencernaan sudah tersusun, mulai dari atas ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan berakhir di anus. Nah, kita langsung saja ke sistem pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut. Ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, di dalam rongga mulut sudah terdapat gigi, lidah, dan air liur. Pada rongga mulut sendiri terjadi proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi, di mana secara mekanis makanan akan dibantu dilumatkan oleh gigi dan lidah. Nah, sedangkan secara kimiawinya makanan akan dibantu dihancurkan oleh bantuan enzim, yaitu adapun enzim yang ada pada rongga mulut adalah enzim petialin. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar gigi yang ada di sebelahnya, Miss. Di sana ada berbagai macam gambar gigi. Yang pertama ada gigi seri. Gigi seri berfungsi mengunyah dan mencabik makanan. Yang gigi seri tersendiri terletak di bagian tengah deretan gigi dan berjumlah 8 buah, yaitu 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Nah, yang selanjutnya ada gigi taring. Nah, gigi taring berfungsi untuk mengunyah dan mencabik makanan. Gigi taring sendiri berjumlah 4 buah, yaitu 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Nah, gigi yang selanjutnya adalah gigi premolar. Nah, gigi premolar tersendiri berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, gigi premolar sendiri berjumlah 8 buah, di mana letaknya di antara gigi taring dan gigi geraham. Nah, yang selanjutnya adalah gigi geraham. Nah, gigi geraham sendiri berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Nah, gigi geraham berjumlah 8 buah dan letaknya di deretan belakang gigi atau berdekatan dengan pipi bagian dalam. Nah, dan yang terakhir adalah gigi bungsu. Gigi bungsu atau gigi geraham bungsu ini membantu proses mengunyah makanan. Jumlah gigi bungsu yaitu 4 buah. Keberadaan gigi bungsu ini kadang dapat mengganggu proses gigi lainnya karena letaknya yang berada paling belakang dalam urutan gigi. Nah, yang selanjutnya adalah gambar lidah. Nah, lidah sendiri merupakan indera pengecap, di mana lidah mempunyai fungsinya masing-masing dalam proses pengecapan, di mana lidah itu bisa merasakan rasa manis, rasa asam,
rasa asin, dan rasa pahit. Anak-anak bisa perhatikan letak-letak dari rasa-rasa pada lidah pada gambar yang ada di sebelahnya, Miss. Nah, yang selanjutnya adalah kerongkongan. Setelah dikunyah dan dicampurkan dengan air liur, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Nah, di dalam kerongkongan, makanan akan didorong oleh dinding kerongkongan. Setelah itu, makanan akan menuju lambung. Nah, gerakan ini dibantu oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik sendiri adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding. Nah, yang selanjutnya adalah lambung. Lambung manusia berbentuk kantong yang dapat membesar kalau berisi makanan. Nah, lambung ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, secara mekanis, makanan digiling oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan dicampur dengan getah lambung yang bersifat asam. Nah, getah lambung sendiri mengandung air, lendir, asam lambung, dan enzim. Nah, di dalam lambung, makanan akan dipecah oleh enzim menjadi sari-sari makanan yang sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, asam lambung yang terdapat pada getah lambung berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang sudah masuk bersama makanan. Nah, selain itu, makanan akan berada dalam lambung kurang lebih 3-4 jam. Setelah itu, sedikit demi sedikit makanan akan masuk ke dalam. Nah, yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan alat pencernaan yang paling panjang, yaitu mencapai 6 hingga 7 meter pada orang dewasa. Nah, fungsi dari usus halus tersendiri adalah untuk mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Satu-satu dulu, yaitu unsur 12 jari atau disebut dengan duodenum. Usus 12 jari memiliki panjang 12 jari tangan orang dewasa sehingga disebut usus 12 jari. Nah, dari lambung makanan bergerak menuju usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari makanan akan dicerna dengan bantuan dari getah pankreas dan getah empedu. Nah, getah empedu dihasilkan oleh kelenjar empedu yang berada di dalam hati. Sedangkan untuk getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berada di dekat dengan lambung. Nah, dari usus 12 jari, makanan akan sampai di usus kosong. Nah, di usus kosong, makanan akan dicerna lebih lanjut dengan berbagai enzim pencernaan. Nah, sehingga nantinya akan menjadi sari-sari makanan. Nah, setelah diuraikan, makanan dikirim ke usus penyerapan atau ileum. Nah, usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus penyerapan ini, sari-sari makanan akan diserap ke dalam pembuluh darah melalui villi. Nah, villi sendiri adalah jontotan-jontotan atau tonjolan-tonjolan yang berada pada permukaan usus penyerapan. Nah, yang selanjutnya adalah usus besar. Nah, di dalam usus besar, zat makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar sendiri
air dan garam-garam dari sisa makanan akan diserap dan nantinya akan terbentuk sisa-sisa pencernaan atau yang disebut dengan feses. Nah, yang selanjutnya setelah dari usus besar, makanan akan masuk ke anus. Nah, anus merupakan tempat keluarnya feses. Nah, pada anus atau dubur, proses pencernaan akan berakhir. Nah, itu dia tadi video mengenai sistem pencernaan pada hewan dan pada manusia. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa baca tonton video ini lagi atau anak-anak bisa baca materi-materi yang ada di buku. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia dan pada hewan. Selanjutnya, kita akan mempelajari penyakit-penyakit pada sistem pencernaan yang akan Miss buat pada video berikutnya. Sekian dulu untuk video hari ini. Selamat siang anak-anak. Om Santi 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 Om.